Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Hari demi hari Engkau menuntun kami. Sekarang saat ini kami ingin dan rindu untuk duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan yang pegang erat-erat. Apapun yang terjadi dalam langkah kami, Tuhan pegang erat-erat. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, yang akan mementeraikan kami. Dan biarkan Engkau kuduskan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saya akan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang paling indah, di mana kita bisa memuliakan nama Tuhan, membesarkan kerajaannya, di mana hidup kita ini lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita adalah bukan apa saudara? Bukan ekor, tetapi apa? Kepala. Maka itu jadilah kepala yang penuh dengan roh bijaksana. Amin. Kita harus memiliki hati yang betul-betul murni datang dari hidup kita. Kenapa? Karena inilah langkah kita untuk ke depan. Saudara, tema hari ini adalah rahasia dunia roh. Ya, kita hidup itu banyak hal yang terjadi, saudara. Dan kita hidup juga bukan dengan pemerintahan manusia saja, tapi penguasa-penguasa roh yang tidak kelihatan. Maka itu kita harus sadar bahwa di dalam hidup kita ini kita harus punya kunci, bukan kunci maut, tetapi kunci yang membawa kita untuk menuju masa depan kita, di mana kemuliaan Tuhan itu ada di atas kepala kita. Maka itu kita membuka hati, membuka pikiran kita, membuka tubuh kita yang fana ini sering sakit-sakitan. Sering juga kita mengalami banyak masalah, itu tubuh ya saudara. Dan juga sering merasa nggak nyaman dalam hidup kita, itu tubuh ya. Roh juga demikian saudara, kalau kita tertekan, selalu roh itu akan bisa keluar masuk. Dan roh kalau keluar masuk bukan berarti kita mati. Saya sering katakan di sini bahwa roh yang sering keluar masuk itu adalah roh yang selalu ada kebimbangan, ya. Ada rasa ketakutan, ya. Ada rasa tidak nyaman sehingga kita merasa begini salah, begitu salah. Nah, itu adalah roh yang keluar masuk, tidak mengalami satu kebahagiaan. Ada satu lagi adalah jiwa. Jiwa itu adalah perasaanmu, saudara. Perasaanmu, hatimu, pikiranmu itu jiwa. Dan jiwa inilah awal mulanya hidup manusia itu jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak membangun dalam hidup kita. Contoh aja, saudara ya, kalau kita masuk dunia roh, bahwa hidup kita ini ada batas-batas yang harus kita lewati. Ya. Batas-batas yang kita lewati itu Tuhan sudah katakan, aku tahu, aku tahu, kamu tuh mengalami ini, gitu. Aku tahu kamu punya masalah ini. Dan aku mengerti jelas benar bahwa ini akan terjadi, gitu. Itu Allah. Tapi Allah tidak mendoktrin kita. Bahkan Allah memberikan satu ayat yang membuat kita itu menjadi lebih mantap bahwa kita ini mau dibawa kemana iman kepercayaan kita. Kita percaya sama Tuhan. Oke, seluruh dunia tahu bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tapi bagaimana kesetiaanmu? Nah, ini yang perlu diuji. Bukan diuji coba, tapi yang perlu diuji. Supaya apa? Supaya kemampuanmu di akhir zaman ini makin kuat. Kalau pisau itu selalu tidak tumpul, saudara. Pisau itu selalu diasah dengan banyak hal. Orang, kalau kita lihat pisau, saya perhatikan baik-baik, pisau yang tadi tumpul, saudara, diasah itu akan menjadi tajam, itu tidak enak, saudara. Karena digesek terus. Saya pernah tahu maksudnya, pisau yang tumpul, saudara, asah, apa yang terjadi? Enak enggak? Nggak nyaman. Nanti ya aduh, mbak ini pisau ini saya ngomong, aduh aku kok kayak gini ya, kok ditekan-tekan kayak gini, mesti gitu ya. Tapi karena dia nggak bisa ngomong ya dia sangat menjalani aja apa adanya, terus dia asah-asah. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kekacauan. Kenapa? Karena hidup di dalam dunia ini selalu persoalan-persoalan itu selalu
membawa hal-hal yang tidak baik, di mana kita harus bisa menjalani itu dengan perjalanan hidup kita. Kita akan perhatikan kunci rahasia untuk dunia roh, saudara. Kita akan baca di dalam satu ayat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ketiga, ya. Galatia pasal 4 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Apa artinya? Demikian pula kita selama kita belum. Nah, selama kita belum. Jadi belum apa, saudara? Akil balik. Itu artinya adalah perbatasan hidupmu. Ya. Dimana perbatasan hidup itu, saudara, kita hidup itu kalau anak kecil itu dari rahim, ya, masih bayi, terus lama-lama umurnya bertambah, ya, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, kemudian 2 bulan, lama-lama 1 tahun. Nah, itu adalah perkembangan. Demikian juga Galatia 4 ayat 3, hidup kita ini harus berkembang. Iman rohani kita ini harus berkembang. Bahkan di sini Tuhan ingatkan bahwa aku mengutus hambaku Paulus, supaya Paulus itu membuka pintu rahasia manusia, supaya manusia itu tahu benar bahwa rahasia kehidupan kamu itu ini, seperti ini. Jadi Paulus itu betul-betul dibuka semua, saudara, dari perjalanan kehidupan manusia yang tadinya benar menjadi kacau, yang tadinya kacau menjadi baik. Mengapa mereka ada perbedaan kehidupan mereka? Toh Tuhan juga tetap melihat kesetiaan. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya adalah bukan karena tinggi besarnya kamu setia, tetapi Tuhan melihat praktek hidupmu itu sampai perjuanganmu sampai di mana. Itu yang Tuhan melihatnya. Jadi kita lihat akil balik itu adalah perbatasan, saudara. Kalau kita melihat dengan secara kedokteran, saudara, ya, akil balik itu adalah kalau perempuan, saudara, dia akan mengalami maaf ya, saudara. Kemudian kalau laki-laki juga akan mengalami sesuatu. Nah, kita tidak membahas itu, tetapi kita membahas bagaimana perkembangan keremajaan hidup kita, ya. Kalau akil balik itu menandakan tentang batas keremajaan untuk menjadi dewasa. Nah, hidup kita juga demikian. Kita harus memiliki jiwa yang betul-betul diremajakan bersama dengan Tuhan. Contohnya kayak apa, Bu Titi? Ini sehari-hari aja, saudara. Ini sehari-hari. Suatu ketika, ini ada satu kesaksian, supaya saudara bisa membandingkannya, saudara, bahwa hal ini benar apa enggak. Karena ini mengalami kejiwaan, ya, kejiwaan. Pertama-tama tubuh. Suatu ketika, ya, saudara, saya tuh ada di satu tempat, ya, dan tempat itu tidak saya kenal, tapi saya sudah tidak suka dengan tempat itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tempat itu nggak nyaman gitu. Dan saya melihat bahwa kok rasanya banyak rohnya gitu. Loh, Bu Titik kan tahu. Lah aku kan enggak tahu loh. Sama, saya juga enggak tahu seperti saudara. Cuma saya merasakan ada sesuatu. Itu pola berpikir kejiwaan saya itu berkata bahwa di situ enggak nyaman. Nah, akhirnya karena saya harus ke situ, ya kita harus ke situ gitu. Akhirnya kita ke situ. Begitu ke situ kita masuk, sudah ada sesuatu yang melayang. First, kelibetan gitu, hanya beberapa 2-3 kali gitu. Terus saya cuma gini aja, ya sudah, kalau Tuhan izinkan saya bertemu, maksudnya kelihatan kayak gini kan, kita harus bagaimana? Itu kejiwaan saya, pasti saya terganggu, saya tidak nyaman. Jadi mau apa-apa, wah di waktu ini itu ada di waktu ini itu ada gitu, itu kejiwaan saya. Jadi kalau ayat Galatia 4 ayat 3 ini belum akil balik, itu adalah sesuatu kejadian yang membuat saudara itu tertekan. Nah, baik itu kejadian apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Ya. Nah, kalau saya adalah di dalam dunia roh, di mana itu terus ada gitu. Hanya saya gini, Tuhan, hanya kehendak-Mu yang terjadi. Karena saya tahu bahwa saya ini milik-Mu. Ya. Saya milik-Mu dan jiwa saya perlu ketenangan. Saya tidak pengen ya ketemu kayak barang-barang kayak gini. Saya juga tidak pengen, saya juga pengen tenang gitu. Saya tidak ada apa-apa. Jadi Tuhan mengabulkan doa saya, gitu ya.
Menurut saya, menurut logika, menurut kasat mata, tidak ada masalah. Akhirnya sudah kita pergi. Loh, ketemu lagi di situ. Jadi ini kan di luar kota, kita tidak tahu kemana-mana. Loh, ketemu lagi di situ. Ternyata di balik itu kan di depan. Di baliknya itu ada hotel. Nah, hotel itu yang kita tempati, saudara, dalam pelayanan. Masa saya bilang, nggak mau. Saya cuma bilang gini, adakah hotel lain selain di sini? Ini yang paling bagus, katanya. Saya bilang, bagus apa? Itu secara logika. Kayak gini, lampunya surem, apanya surem, serem gitu. Terus patung-patungnya itu, loh kita sih nggak fanatik patung, ya. Saya nggak fanatik patung, tapi saya juga senang dengan lukisan dan patung. Saya juga suka mengaguminya, tetapi bukan berarti saya, ini gini ada roh, enggak. Saya cuma bilang, saya nggak nyaman aja gitu. Terus saya akhirnya orangnya, terus apa Bu? Kita kan tidak ada lain. Ini hotel yang paling bagus. Di tempat kota ini tidak ada lain lagi. Ada Bu, tapi campur. Siapa mau campur dah? Yaudah di sini aja. Bukan saya terpaksa, enggak. Dah, saya pakai perminyakan, ya. Saya berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan tempat. Bukan gara-gara itu. Setiap kali saya ada di hotel, setiap kali saya ada di satu tempat, saya selalu pakai perminyakan. Dan perminyakan itu, tolong perhatikan, perminyakan itu bukan sesuatu sakti, bukan. Tapi itu perantara, saudara. Kenapa? Karena dengan perminyakan itu, kita pakai minyak. Ya, bisa ambilkan minyak. Kita pakai minyak. Minyak ini, saudara, bukan berarti minyak ini bukan sesuatu yang aneh gitu, bukan. Tetapi minyak ini adalah minyak yang sudah diurapinya. Minyak ini yang sudah diurapi, bahkan di situ ada ayatnya. Ya saudara, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara sudah mendapat pengurapan, saudara bisa membaca ayat ini. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 14, di mana di sini dikatakan bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, dan baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, berarti hamba Tuhan, saudara, dan supaya mereka, saudara, mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi, minyak ini adalah minyak yang didoakan. Paham, saudara? Minyak yang didoakan ini berarti ketika saudara itu percaya dengan Tuhan Yesus dan kita doakan Tuhan, sucikan minyak ini dengan darahmu, maka otomatis minyak ini punya sesuatu, bukan kekuatan. Karena imanmu, maka sembuhlah kamu. Nah itu ya, pada waktu ada orang yang tidak kenal Tuhan, dia datang, juru masak, dan dia berkata, Guru, anakku sedang sakit. Dia tidak pakai perminyakan. Karena orang itu percaya, karena imanmu Pak, hari ini juga, detik ini juga anakmu sembuh. Padahal dia belum datang Tuhan Yesus. Sama seperti itu. Jadi minyak ini hanya pelantara. Nah, minyak ini kan kita puasai, saudara. Terus kita tumpang tangan, kita puasai. Berarti minyak ini besar puasanya saat saudara belum puasa. Maaf, tahu maksudnya? Saudara kan tidak puasa nih. Saudara tidak puasa nih. Pergi kemana-mana, pergi mana. Nah, minyak ini bawa-bawa toh. Nah, saya itu, loh, kok ada yang kesurupan, loh, kok ada yang sakit. Oh, tergerak hatinya. Oh ya, Tuhan, aku tak pakai minyak urapan ini. Boleh enggak? Boleh. Tapi saudara kan tidak puasa. Nah, dengan perminyakannya sebagai perantara, saudara bisa menengging kuasa kegelapan itu. Kenapa? Karena puasa itu ada di sini. Tapi bukan berarti ini sakti, saudara. Bukan. Karena kamu punya iman sebiji sesawi. Itu maksudnya seperti itu. Itu rahasia dunia roh. Setan paling takut, saudara, dengan puasa. Maka itu kalau kita mau dengan benar-benar, air bisa didoakan, minyak bisa didoakan, minyak urapan. Jadi saudara kok pergi kemana-mana, air dibawa, minyak dibawa. Bukan saudara mengandalkan itu. Suatu saat saudara marah-marah. Nah, ada roh yang tidak benar kayak gitu. Bisa ngusir? Bisa ngusir? Tidak bisa. Makanya dengan perminyakan ini kita minta. Marah. Dengan air ini kita menjadi
Teduh kenapa? Karena kita percaya dengan doa itu, air itu membawa pemulihan di dalam hatinya yang marah-marah tadi. Itu. Jadi intinya hanya perantara. Nah saat itu saya juga gitu. Dengan perminyakan ini saya urapi. Saya percaya, saya percaya. Tapi bukan ruang ini. Ruang ini tidak ada apa-apa, aman. Sebelah. Seret. Ini tuh, ini suara gitu. Keras sekali. Saya jadi terganggu. Saya telepon sama hotelnya, Pak, ini kenapa ya suara di sebelah gaduh? Nggak ada, Bu. Nggak ada orang di sebelah. Loh, anak itu saya. Kalau saya teruskan, enggak bisa, Pak, ini pastinya ada. Aduh, setan apa? Ya saya pikir orang nggak benar, saya. Betul enggak? Jadi pada saat saudara menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, saudara jangan terus bilang bahwa, oh ini ada setannya, nggak bisa. Saudara berdoa dulu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nggak mungkin saya bilang sama Bapak yang bagian hotel itu, Pak, sini ada setannya. Nggak mungkin. Saya tahu, akhirnya saya bilang, ya sudah Pak, kalau enggak, dan Bu, sama tidur yang tenang dan gembira, sukacita. Oh ya Pak, amin dalam hati saya. Dah, pergi. Hanya saya nyanyi, gaduh saya. Nyanyi, memuji Tuhan, nyanyi, memuji Tuhan. Itu enggak seberapa serem saya. Yang paling serem adalah kayak pasar. Tahu saya kayak pasar? Kayak orang jualan, kamu ngomong, kayak tawon gun, saya tahu itu pasti roh yang enggak benar. Atau teriak-teriak. Nah itu, jadi itu dunia roh, saudara. Makanya kalau dalam kehidupan kita menghadapi hal yang tidak masuk akal, saudara jangan takut. Ya, kita itu punya kuasa. Itu menandakan bahwa saudara menghadapi apa? Balik, di mana perbatasan kedewasaan imanmu tuh diuji sama iblis, bukan Tuhan. Iblis pengen tahu. Dia tahu bahwa di atasmu banyak berkat. Dia tahu bahwa hidupmu itu penuh dengan cinta kasih dengan Tuhan. Dia terus kejar terus, saudara. Mahal. Harga anak Tuhan itu mahal di hadapan iblis. Makanya dia terus mepet kita. Terus mepet. Begitu kita lengah, dia masuk langsung. Makanya hati-hati, saudara. Kita anak Tuhan. Mulai gitu, aku biasa-biasa aja. Makanya ada orang yang bilang gini, Bu, aku pelepasan berapa kali? Oh enggak tahu, nanti doa-doa aja. Aduh Bu, sudah jangan dilepas lagi. Aku pernah baca firman Tuhan, kalau satu roh dilepas, 7 roh datang lagi. Loh, serem saudara. Memang ada tuh ayatnya, tapi kamu tahu artinya enggak? Tahu Bu, satu roh dikeluarkan sama ibu, nanti datang 7 roh. Loh, bukan seperti itu ceritanya. Tak ceritanya. Ya. Akhirnya saya bilang, ketika orang pelepasan, dengarkan baik-baik. Yang dilepaskan apanya? Bukan baju loh, saudara. Tapi yang dilepaskan adalah apa? Hal-hal yang buruk. Makanya saudara ketika maju, saudara tidak boleh mikirin, aduh enak ya dicekel Bu Titi, wes kok hilang kabeh setane. Loh, itu salah, saudara. Saya bukan pawang setan. Ya, saya juga bukan ahli setan ngusir. Saya manusia sama seperti saudara. Jadi kalau hidup saudara itu ketika maju, saudara itu melangkah toh, tidak mungkin saudara ngawang di depan saya lari, saudara jalan toh. Ketika saudara jalan, jarak dekat dan jauhnya itu urusan Tuhan. Ada yang di belakang, nah itu saatnya saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku boleh tidak pelepasan? Tuhan suci no aku ya, aku mau pelepasan hari ini. Aku suka marah, aku kesalahanmu apa? Aku suka marah, suka curiga orang, suka nuduh orang. Aku nih suka bilang mati-mati Tuhan. Aku nih suka begini. Ngomong aja yang tidak baik diutarakan, saudara. Supaya apa? Pada waktu ditumpang tangan oleh hambanya, saudara, penguasa roh itu keluar semua takut, saudara. Bukan takut sama Bu Titi. Ketika ditumpang tangan, Tuhan yang jamah saudara. Sehingga hidup saudara itu auranya itu yang tidak baik itu kuat, saudara. Kalau kita masuk dalam kasat mata tidak kelihatan, tapi secara roh, saudara, kalau pedukunan, lepas keluar cacingnya cedot, kadang dari mulutnya keluar seperti ular. Saya kan tidak bisa cerita gitu, nanti dikira aneh kan.
Nah, hal-hal seperti itulah yang saudara dikatakan ada akhir balik, di mana saudara menghadapi tantangan seperti itu. Aduh Bu, kok soromen loh Bu, masa akhir balik kok menghadapi roro kayak itu loh. Bukan itu saja, sakit penyakit juga bisa. Kemarin Bu, gigiku sak gini Bu, aku nggak bisa ngomong, tak kasih obat, ambil tak tuan Bu, sembuh. Oh puji Tuhan, kan benar. Tapi Bu, kenapa? Gigiku sama dokter suruh buang semuanya. Lah ompong aku Bu. Mana buktinya Tuhan tidak mau dengar doaku? Nah, itu berarti saudara tidak siap untuk menjadi akibat balik. Saudara tidak akan siap menjadi orang yang diremajakan Tuhan. Orang yang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ayo, saudara harus berani menghadapi itu. Kalau toh itu harus terjadi, harus dilewati. Nah, hal-hal seperti itu kadang bertentangan dengan hati nurani kita. Ya, hati nurani kita itu kadang, maaf saudara, ada yang kasar. Kasar tuh cosplong, tahu cosplong ya? Lah aku enggak suka sama kamu. Sudah kamu pergi. Nah, itu cosplong. Ya. Tapi ada yang bulat-bulat kayak kitiran, saudara. Ya kayak kitiran. Aduh, kamu ini baik lah. Alangkah baiknya kalau kamu jauh dari aku. Muter-muter sih itu, saudara. Lah, itu memang ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang berdua muka. Tahu ya berdua muka, saudara? Oh, kamu tuh baik. Padahal dia benci suara saja. Ya itu namanya berdua muka. Makanya saudara harus tahu, akhir balik itu ada tanda keremajaan hidupmu tuh kayak apa gitu. Ada saudara seperti yang kita beri contoh tadi. Sekarang mulai benono ya, dibenahi. Kalau bangunan itu kita lihat apa ya, sen rusak. Oh, ini temboknya dibenakno kan gitu saudara. Benar enggak? Oh, ada yang enggak benar, enggak enak di hati. Betul enggak? Saudara mau yang enggak benar, enggak mau. Betul enggak? Itu salah satunya. Dulu saya ingat saudara, di rumah saya itu ada sumur. Ya. Kalau musim hujan, saudara, sumurnya bening. Airnya bisa buat cuci-cuci. Tapi kalau musim kemarau, sudah jeglong, jeru, pakai tandon, pakai sendal, pokoknya enggak pas saja. Mau ambilnya ngoyo, itu keruh sekali. Jadi saya bingung. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya sumur ini kayak gini? Tuhan tunjuk saya. Ternyata di sumur itu ada rohnya. Ya. Seperti perempuan gitu pakai apa? Kebaya, ya. Cewekan itu namanya kebaya ya. Kok kebaya? Sarung ya, sarungan ya. Terus dia itu komat kamit. Nah saya juga tidak tahu kenapa orang itu kok komat kamit tuh. Ternyata sumur itu memang ada penunggunya. Nah dari situ kan, kalau dunia roh saudara kelihatan kayak gitu, kita mau apa? Wih, kayak minyak urapan Bu Titik itu lebih jos. Loh bukan, ini minyak urapan ini adalah imanmu yang jalan. Kalau kamu percaya dengan iman, maka kamu akan pulihkan ya pulih, sembuh, osir. Tapi tanya Tuhan dulu. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, boleh enggak aku ngurapi sumur? Jangan, biarkan aku yang bertindak. Loh, ibu lah enak ngomong-ngomong begitu, saya juga enggak dengar. Jangan biarkan aku bertindak. Enggak gitu saudara. Ada sesuatu keraguan saat saya membak minyak. Enggak segini, lebih banyak lagi. Saya ambil timbo, saya tenteng, saya di dekat sumur. Tuhan merasa, saya merasa enggak nyaman. Akhirnya saya berdoa, Tuhan apa boleh enggak ini? Ternyata hati saya gelisah sekali. Terus akhirnya ya sudahlah. Saya nggak tahu, wes dalam nama Tuhan tak serano, jangan minta bukti. Halo, doa jangan minta bukti, itu bahaya. Tuhan, kalau ini buktimu, Tuhan, wes nggak apa-apa. Ini bukti ini terang benderang, nggak ada bukti berarti hujan deras. Hujan deras ya apa sih? Kan nggak bisa sekali. Jadi tak serano sudah tak serano Tuhan, tak serano. Ternyata hujan deras. Akhirnya saya minggir, airnya lupa, minyaknya juga lupa. Saya taruh di tempat dekat sumur itu. Ya, hanya saya malam tidur, saya dengar ada keteriakan. Itu secara logika tidak kelihatan. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kamu dengar enggak suara teriak-teriak? Oh, Bu, paling wong sebelah lu brok teriak-teriak. Itu krok. Tapi saya tidak bisa, karena saya tenganan apa? Ada suara tik gitu aja, saya terbangun. Akhirnya saya keluar.
Ya, keluar kamar, saya ambil minum, tapi tidak sejahtera. Akhirnya di gang ini kan ada kaca-kaca, ada seliwer gitu, seret. Tapi lebih pelan, lebih nyata nih, seperti ada perempuan lewat. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini bukan manusia atau manusia? Kalau ini manusia, berarti ada maling lah, gitu. Tapi kok perempuan, tak gitu. Jadi saya berserah aja sama Tuhan. Saya sempat megang bendul apa ya, palu, ya. Saya pikir nanti kalau dia macam-macam ya saya mau dia pukul saya mukul. Itu logika saya, pemikiran saya, jiwa saya tertekan juga. Nah itu jiwa itulah yang mengarahkan kita harus ini, harus itu, harus itu. Nah kalau harus ini, terus kita pecah kocoknya kan rugi juga, saudara. Makanya yang merugikan itu bukan dari Tuhan. Jadi saya bawa alu, saya mau buka pintu mau keluar, rasa tidak sejahtera juga. Bukan takut tapi tidak sejahtera. Terus hanya saya jalan, dia ikuti saya berhenti. Akhirnya saya gini, saya bilang, ngomong lo, tidak gitu saudara. Jangan pernah nantang. Halo, ini kejadian saudara. Ada kuburan, ya. Ini cerita lain. Ada orang naik sepeda motor, anak muda. Sampai aku anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pegang nggak apa-apa. Begitu dia tampak, dia lari. No bro, ini dijahit. Yang rugi siapa? Saudara. Kenapa? Karena saudara tidak siap untuk remaja, tapi saudara berani menantang. Makanya hati-hati saudara, kita itu hidup dengan sungguh-sungguh dan tertib bersama dengan Tuhan. Akhirnya saya cuma diem, dia diem. Akhirnya gini, boleh tidak saya nengok? Saya tahu dia ada di samping. Dan penglihatan ini kalau memang dari Tuhan, ya saya tidak bisa apa-apa. Tuhan mau suruh apa saya siap. Saya keluar aja. Jadi keluar aja, nyanyi saya. Saya diremajakan, saya diajari saya dewasa. Hidup saya dengan hal-hal seperti saya diajari untuk dewasa. Tidak gugup, tidak kebingungan, tidak ketakutan. Ketika kita punya masalah dengan keluarga, masalah dengan keuangan, kita gugup, kita ketakutan. Hanya kita menjadi depresi. Yang rugi siapa, saudara? Nah itu intinya. Jadi saya juga diajari Tuhan, tidak boleh gugup, tidak boleh ketakutan, tidak boleh, iya aku takut, tidak boleh kayak gitu. Jadi saya tenang, saya nyanyi, terus nyanyi. Saya tidak apa nyanyi ya. Yang saya nyanyi ya, anak-anak sekolah minggu duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Terus nyanyi. Dari terbit matahari, kok tidak ada matahari, saya ini jalan sendiri di kaca itu, di depan dia. Dan saya tengok, tidak ada matahari. Padahal ya sudah jelas tidak ada matahari itu. Tuhan gerakkan saya berjalan di situ. Mengapa saya diizinkan untuk dekat dengan roh itu? Ketika kita memuji-muji Tuhan, maka kuasa Tuhan itu mengalir. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu dekat-dekat, dari jauh kan bisa. Tapi Tuhan membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari roh-roh itu. Jadi ketika dari terbit matahari, ada satu kuasa yang mengalir, saudara. Aura, hawa, kemuliaan Tuhan itu mengalir. Sehingga semua ruangan di sini terang benderang. Itu sungguh terjadi, saudara. Kalau saudara nyanyian dunia dengan nyanyian anak-anak Tuhan, saudara beda. Nyanyian dunia saudara puas, ya. Karena saya bisa nyanyi dengan merdu. Tapi nyanyian yang Tuhan beri, sudah puas memberi keselamatan dalam hidup kita. Terang benderang. Gitu terang. Saya dengar ada timbul yang jatuh buar kayak bom. Terus saya baru ingat, itulah timbul saya yang ada di belakang. Saya mau lari-lari, saya mau buka pintu di belakang. Tapi Tuhan merasa hati saya, jangan, nanti aja, karena Tuhan itu ada di pihak kita. Ya. Hanya sudah saya lewati, besok paginya saya lihat, minyak itu tidak ada, tutupnya buka, semua buka, dan numplek di situ. Terus air yang ada di situ tetap ada. Ini saya bilang, Tuhan, saya numplek minyak urapan ini siapa? Tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan bisa bertindak. Amin.
Jadi mari sekarang ini kita bisa dan siapkan hatimu untuk diremajakan. Saudara, waktunya tiba untuk menjadi seorang perempuan yang betul-betul pemberani, untuk menjadi seorang laki yang betul-betul dewasa. Kita jalani. Hidup paceklik 2,5 tahun ini kita jalani. Kita belajar untuk benar-benar menata hari masa depan kita itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak akan ada waktu, saudara, untuk tenang-tenangan atau senang-senang. Kenapa? Ini pergumulan, saudara, ya. Pergumulan dengan keuangan, keekonomianmu itu sudah menurun, ya. Dengan keadaan kondisi tubuh menurun juga. Bayangin, saudara, ini menurun, saudara. Terus keadaan teman menurun juga, kesetiaan, pola bicara, semuanya menurun semuanya. Terus kita itu bersama dengan siapa? Kalau bukan dengan Tuhan, tidak bisa. Maka itu kita harus datang seperti Maria, ya, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Supaya apa? Penyembahan kita ini menjadi disempurnakan, bukan sempurna, disempurnakan. Kenapa? Karena hidup kita tidak sempurna. Kita tidak bisa hidup suci 24 jam. Ya. Jadi mari kita belajar untuk menata hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa proses hidup kita ini, saudara, kita akan bertemu dengan penguasa roh-roh dunia. Ya. Saudara pergi kemana, tetap aja ada. Tetap aja. Makanya saudara, saat saudara bertemu dengan hal-hal yang tidak layak, dalam arti aneh gitu, saudara harus berdoa sama Tuhan, ya. Tanya sama Tuhan, komunikasi. Kalau enggak bisa, mepet baru konseling sama hamba Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan ini percaya, enggak percaya diketawai, saudara. Apa kamu kan gitu? Enggak salah. Kenapa? Karena talentanya masing-masing. Jadi, mari kita buka hati kita. Kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia ini terbatas, ya. Keuangan kita terbatas, hidup kita terbatas, perjalanan kita terbatas, pergaulan kita terbatas, segala sesuatu terbatas. Tapi dengan terbatas ini, Tuhan mengajarkan kita untuk betul-betul menerima. Dikatakan di sini adalah akil balik, di mana saudara akan didewasakan hidup saudara menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini yang membuat kacau di dalam pikiran saudara, yang membuat sedih di dalam pikiran saudara, yang membuat depresi menekan terus saudara hingga saudara tidak ada mood, tidak bisa dan merasa tidak mampu. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena paceklik 2,5 tahun itu membutuhkan perjuangan yang gigih, saudara. Bukan tidak tenang atau apa, tapi dengan gigih. Harus belajar memakai apa? Akal sehatmu saat kamu bekerja, ya. Harus belajar menerima akal sehatmu saat bertemu dengan teman, baik itu teman baik, teman siapapun. Harus memakai akal sehatmu pada saat kamu memakai keuanganmu. Harus kamu memakai akal sehatmu saat betul-betul kamu menghadapi problema di dalam rumah tangga. Karena hal itu sangat menyakitkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan hati. Jadi mari kita imani bahwa iblis yang tidak kelihatan itu digambarkan di sini, saudara. Yang ketutup, saya pakai topi gelap itu, mukanya tidak kelihatan, itu kegelapan. Ya. Apakah iblis bisa menyatu dengan manusia? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena saudara mengundang dia. Contoh nih ya. Saya merasa bahwa di sini tidak nyaman. Terus saya mikir, saya merasa bahwa di sebelah ini tidak nyaman. Mikir. Nah, itu mendoktrin kita. Dia menunggu saudara untuk supaya roh itu masuk. Kalau saudara mikir terus, dia masuk. Pelan-pelan, tidak masuk. Pelan-pelan. Ya. Oh, kok tidak enak ya? Oh, aku di sini. Oh, tidak enak ya? Hati-hati, saudara. Karena orang yang depresi, perhatikan, dia tidak bisa mikir lagi untuk panjangnya. Dia taunya adalah emosi, nafsu, dan kejam. Itu akan terjadi. Makanya kita tidak boleh ke sana, saudara. Kita harus dengan hati yang tulus. Kita jalani apa adanya.
kita nerima, saudara. Tapi pakai akal sehat kita mau kemana, tujuan kita. Kenapa? Karena kita punya tiket. Contoh aja, saudara. Saya punya tiket. Tiket ini menuju ke satu tempat. Ya. Tiket ini bisa berubah, saudara. Kenapa? Karena iblis akan mengubah tiket saudara ke surga. Jangan mau. Loh, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah mulai malas berdoa. Perhatikan. Mulai malas membaca firman. Mulai malas untuk tidak mendengar puji-pujian. Mulai malas untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hitung-hitungan. Nah, itu saudara, hati-hati. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Mari kita jalani dengan apa adanya. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya ingin saudara akan perhatikan kesaksian saya yang satu ini, saudara. Tapi sebelumnya baca dulu ini di dalam satu gambar di mana ada malaikat Tuhan yang berdiri. Kita dapat memiliki damai sejahtera bahkan pada saat-saat yang paling sulit, karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini. Jadi masa-masa sulit ini pasti kita akan mengalami setiap manusia, ya, karena kita tinggal di dalam dunia. Maka itu bersyukurlah kita sampai detik ini kita masih diberi waktu untuk menerima dan menjadi didewasakan dalam menghadapi masalah di dunia ini. Jadi mari kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Dia akan menata kita menuju panggilannya. Ada satu kesaksian, saudara, di mana saudara mengerti bahwa di dalam dunia ini kita itu nggak mau, saudara, melihat kayak gitu, ya. Suatu ketika saya itu menaruh barang, ya. Saya taruh barang itu di sini. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba barang itu ada di sana. Itu pun saya nggak mikir, tiba-tiba juga ada di sana. Jadi sehari itu saya dibingungkan dengan ini, barang ini kok bisa pindah-pindah. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kenapa tuh Tuhan? Aku ini ya sudah tak eling-eling loh, sampai tak foto di HP. Kok ya sih pindah? Dibuka sama Tuhan. Ini loh, kotaknya ada rohnya. Ada rohnya. Kotak, ini kotak kue. Ini kesukaanku kue, Tuhan. Masuk kue ini yang ada roh, kotaknya. Oh, hanya saya tanya, Tuhan, dari mana gitu masalahnya? Ditunjukin, ternyata kotak ini kan dari kertas. Kertas itu adalah bekas, sebelahnya itu adalah kuburan. Jadi dia itu bangun tempat itu sebelahnya kuburan, dan di dalam tempat itu juga ada kuburannya. Jadi kotak kertas-kertasnya dibuang begitu saja dan tidak ditata. Begitu dia mau pakai, dia baru giling, itu semua digiling, nggak dijadikan karton, jadikan apa. Nah, itu ada rohnya. Akhirnya saya gini, ya sudah, saya lakukan, sudah dibuang paling itu pikiran saya. Misalnya saya berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sucikan dengan darah-Mu. Saya apakah saya harus pakai perminyakan? Kalau Tuhan tidak suruh, saya juga tidak mau. Saya tidak mengandalkan harus pakai minyak urapan, tidak. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana. Sudah saya serano. Dalam nama Tuhan Yesus saya serano. Sudah hanya saya buang kotak. Ada lagi kotaknya. Bukan kotak yang dibuang itu melompat di situ, tapi ada lagi kotak itu. Tapi menurut saya, itu kotak sudah tak buang. Itu kan membingungkan, saudara. Kadang pernah nggak saudara ngalami seperti itu? Kunci atau apa? Tiba-tiba nggak ada aja. Tiba-tiba muncul aja. Bukan berarti itu ada setan, bukan. Jadi saudara jauh-jauh, roh-roh yang tidak benar itu jangan disatukan dengan persoalan saudara. Saudara harus berjuang, berdoa sama Tuhan, remajakan Tuhan, jadikan saya dewasa. Hanya saya berdoa, Tuhan, ini memang benar toh Tuhan. Saya merasa bahwa kertas ini ada rohnya. Tuhan tidak jawab, tidak apa. Hanya saya diamkan. Benar, tidak ada apa-apanya. Jadi feeling, dengarkan baik-baik, feeling sesuatu belum tentu itu dari Tuhan.
Loh kok pas ya? Ya, kebetulan pas. Jadi jangan kita memakai logika kita, oh feelingku begini, ternyata begini sungguhan. Bukan, itu bukan dari Tuhan juga. Karena kita itu juga punya, apa ya orang bilang, punya roh. Roh itu saudara. Roh itu, gini saudara. Mama, saya di sini, ya. Saya mikir mama di sana. Ya. Roh mama tahu kalau saya mikir. Saya juga, roh saya tahu kalau mama mikir saya. Jadi nyatu. Nah, pada waktu itu, saya merasa bahwa saya perlu berdoa untuk mama. Saya doakan mama. Tapi kenapa ya, kok saya melihat roh mama itu terus memanggil saya? Itu kan benar gitu, saudara. Kalau kita bilang benar, kenapa? Karena mama memang ingin ketemu saya. Gitu. Itu benar kayaknya. Begitu saya terus diteror, mama terus ketemu kayak ada mama di sebelah saya, itu enggak benar. Itu kuasa kegelapan. Apalagi orang mati, saudara. Maaf, enggak bisa. Jadi orang yang sudah meninggal adalah milik Tuhan selama-lamanya. Dan dia enggak bisa menemui kita. Tapi kalau orang hidup, mama kan masih hidup, mama saya. Dia membayangi kita, itu memori. Jadi memori itu jangan kita samakan dengan dunia roh. Kita harus membedakannya. Berarti batinnya mama, pikiran mama ke arah saya. Sehingga saya merasa bahwa mama itu ada di dekat saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, biar Tuhan yang atur. Supaya saya tidak diikuti begini. Gitu. Karena iblis bisa masuk situ. Jadi saya nyanyi memuji Tuhan. Tak serahkan semua. Saya serahkan semua saja. Dan tidak ada apa-apa. Jadi hal-hal seperti itu, kalau kita perhatikan di sini, saudara, rahasia dunia roh itu adalah yang terpenting adalah hatimu. Saat kamu menghadapi sesuatu tidak damai, sejahtera, harus berhenti dan berdoa sama Tuhan. Makanya biasakan, saudara, setiap kali saya melangkah itu berdoa, saudara, sama Tuhan. Karena Tuhan punya rencana indah. Amin. Jadi supaya saudara bisa memahami lagi dunianya, bagaimana kita harus menghadapi dunia roh yang sesungguhnya. Ya, nanti suatu saat kita belajar bagaimana cara kita melihat dunia roh itu nyata atau tidak. Nanti suatu saat kan saya terangkan. Itulah firman Tuhan pada malam hari ini.